Pecinta dan penonton Wisen, hari ini kita mencoba membahas tentang arti dan nama Papua. Sebelum kita bahas, jangan lupa ngopi dulu. Pengertian setiap daerah, nama memiliki arti masing-masing. Hari ini kami mencoba membahas atau memberikan sedikit terkait tentang nama dan arti Papua. Perkembangan asal-usul Pulau Papua memiliki perjalanan yang sangat panjang dengan sejarah interaksi antar bangsa asing dan orang Papua sendiri saat itu, dan memaknai Papua sebagai satu bahasa, adat istiadat di Papua itu sendiri. Papua berada di wilayah paling barat dari bagian Pasifik dan paling timur dari bagian Indonesia. Papua sekitar tahun 2 Masehi, ahli geografi bernama Claudius menyebut Papua dengan nama Labadius. Sekitar akhir tahun 500 Masehi oleh bangsa Tionghoa diberi nama Tungki. Selanjutnya pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan nama Janggi. Perkembangan saat itu diberi nama sesuai dengan siapa yang injak di tanah Papua saat itu. Juga di awal tahun 700 Masehi yang bernama Persia Kurajat termasuk India disebut nama Papua dengan nama Diwi Panta yang artinya ujung samudra dari ujung lautan. Selanjutnya pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Jangki. Tunggi atau Jangki sesungguhnya adalah peroleh dari pihak ketiga, yaitu pedagang Tiongkok Kun. Di awal tahun 7000 Masehi, pedagang Persia dan Burajat melalui perdagangan ke Papua, juga termasuk pedagang dari India. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedagang asal Cina. Para pedagang ini disebut nama Papua dengan Diwi Panta dan Samud Ranta, yang artinya ujung samudra dan ujung lautan. Pada akhir tahun 1300 Masehi, Kerajaan Majapahit menggunakan dua nama, yakni Wani dan Srana. Nama Wanin tentu tidak lain dari Semenanjung Onim di daerah Fak-Fak, digunakan dalam beberapa nyanyian dan puisi bahasa lama di kampung Warsak dan sekitarnya. Sedangkan Sran bisa mengacu pada Pulau Seran di Maluku maupun mengacu kepada Kerajaan Sran Enam Mun, kontemporer Kerajaan Majapahit di kala itu. Ada kemungkinan budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onim, dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua nama disebut. Pada abad ke-14, Kepulauan Papua dikuasai oleh Kerajaan Tidore bermula dari ekspedisi Raja Tidore Ibnu Mansur dengan
Guradesi Kapitan asal Biak, dan baru pada abad ke-16 Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore memiliki wilayah dari Sulawesi dan Papua. Nah, Papua berasal dari kata Papua, yaitu penanamannya oleh kerajaan Tidore, di mana dalam bahasa Tidore itu artinya tidak bergabung atau tidak bersatu, yang artinya di pulau ini tidak ada raja. Kepulauan Ambon, sedangkan kerajaan Tidore menguasai bagian timur. Dari Kepulauan Raja Ampat hingga perbatasan Papua dengan Papua Nugini sekarang. Peranan kedua kerajaan Pesir ini mulai menurun dikarenakan melalui masuknya para pedagang dari Eropa ke Nusantara yang menjadi awal kolonialisme. Tidore mengorganisir wilayah tersebut, itu arti nama di Papua. Nanti kita akan ikuti lagi di episode berikut tentang kolonialisme di Papua.